Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan tamu Mas Santoni ya. Bukan tahu. Hah? Bukan tahu. Bukan tamu ya. Paling ya. Bagaimana kabarnya Mas Santoni? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi habis dari mana ini? Dari rumah herbal. Oh dari rumah herbal. Datang ke sengaja ini apa? Ya silaturahmi lah. Silaturahmi. Ya. Ya, syukur alhamdulillah ya. Kemarin kayak ini apa? Viral banget tapi ya. Enggak tahu itu mungkin apa dari beberapa orang aja yang menceritakan tentang saya. Iya. Viralnya itu dalam hal apa ya? Kalau saya pengen dengar maksudnya tentang saya. Dalam hal kesehatan kok Mas Antoni. Dalam hal kekocakan. Nah, kekocakkan. Iya. Alhamdulillah kalau kekocakkan saya memang pribadi memang begini Ya, mas. memang seperti itu. Iya. Punya apa namanya sifat yang menghibur ke teman-teman. Ya Seperti syukurlah itu. alhamdulillah kalau apa ya memang ya kita menghibur sih ya niatnya ya. Menghibur. Iya kan. Mbak, dia itu sakti banget loh, Pak. Punya ilmu kanuragan botak tengkorak namanya. Botak tengkorak ini, Pak. Di samping kocak tapi sakti juga ya. Sakti. Oh, yakin. Ilmu botak tengkorak namanya. Ini sampai digundul ini. Ini udah tumbuh lagi, tinggal digundul lagi ini. Nah berarti kemarin pas dibotakin itu berarti gara-gara itu Iya. ada ilmu Botak tengkorak. kotak tengkorak. Intinya menghilangkan sesuatu yang saya pelajari dulu lah. Ilmu-ilmu kanuragan yang sifatnya tidak baik yang menuntun saya ke jalan yang nggak baik. Berarti dulu apa niat menuntut ilmu untuk nolong kejahatan Ya apa? kejahatan seperti itu. Sekarang udah insaf ini. Alhamdulillah sudah insaf full. Ya memang kalau ilmu apa niat hati kita tulus ya untuk kebaikan bisa. Tapi kalau ilmu hitam ya mau baik kayak apa tetap Pengennya berbuat jahat. iya pengennya berbuat Ya, jahat. selain itu Membawa mungkin dampak buruk. selain itu mungkin mau sakti apapun ilmu hitam tetap jalan. Itu mungkin loh. Iya sih. Gimana kabarnya Mbak? Katanya sehat, Mbak? Baru ini apa batuk pilek kemarin ambruk Ya, 3 dengar-dengar hari. dengar sakit sampai dirawat apa enggak, Mbak? Enggak sih. Cuma rawat jalan itu ya, periksa ya. Iya, enggak dirawat. Ya, sekalian sebenarnya kan dengar kabar katanya Mbak katanya sakit, sekalian datang jenguk mah Iya. baru itu udah sembuh. Ya ini baru bisa ya sehat ini. Baru bisa bangun. Ya enggak sih. Ya 2 hari inilah udah mendingan gitu. Udah bisa aktivitas kembali. Ya syukurlah. Syukur. Kesibukannya apa, Pak? Kesibukannya apa? Tetap bekerja yang sesuai logika saja. Gitu loh. Yang pasti ya, Mbak. Yang pasti saja. Kebiasaan ya beres-beres apa kebun atau apa gitu. Fungsinya masih banyak Mbak. Bonsainya masih di ground. Cerita masalah ilmu ya, masalah ilmu itu sampai sejauh mana panjenengan mencari ilmu dalam arti spiritual ya, itu sampai sejauh mana gitu, sampai ke negeri mana gitu. Itu kalau diceritakan mungkin lama banget ya Mbak. Iya. Lama banget. Yang pertama itu karena saya merasa saya kurang dalam artian untuk bela diri. Saya juga tidak ada bekal apa-apa. Iya. Untuk saya lari juga saya masih, seandainya saya lari dengan anak yang olahraganya kuat atau sehat, saya jelas kalah. Dikucilkan, dan seandainya saya melompat juga lompatannya saya kurang tinggi. Dan akhir dari itu semuanya saya mencoba sesuatu hal yang
pikiran saya adalah saya bisa mengalahkan mereka. Dan saya mencoba kemana-mana nyari orang-orang pintar, ada nggak sesuatu ajaran atau ilmu yang bisa saya pelajari untuk bisa lari cepat dan loncat dan terbang, dan itu butuh ada. Saya waktu itu ketemu orang udah jauh di daerah pegunungan, itu jarang banget ada tempat pemukiman penduduk. Saya di situ belajar dan saya tidur di situ juga hampir kayaknya mau 3 bulanan. Di situ saya berlatih tentang pernapasan, tapi memang di situ tidak ada unsur ke spiritualnya belum ada, hanya kayak semacam mengasah fisik. Oh, ngolah fisik. Ngolah fisik. Tapi lama-kelamaan itu hanya sejajar dengan apa mereka yang masih bisa. Nah, itu saya pedalami lagi. Itu ada memang ada sesuatu yang bisa dipedalami lagi, tapi itu judulnya udah alirannya ke sana. Berarti waktu itu masih kurang puas lah. Masih kurang puas. Masih, saya harus lebih lagi, tinggi lagi. Seperti itu. Akhirnya saya mencoba pelajari yang lebih dalam lagi, dan ada. Saya diceritakan untuk saya suruh datang ke sini, dan saya nyari orangnya itu sempat tidak ketemu. Hampir tidak ketemu karena pada saat itu orang yang membimbing saya yang memang punya perkebunan di daerah situ, dan perkebunannya banyak yang memang betul-betul memerlukan fisik. Nah, dengan kedatangan saya di situ, ya saya sambil bantu-bantu mereka ngangkutin pakanan segala macam. Jadi fisik saya dilatih di situ. Namun itu tadi saya belum cukup, saya belum bisa lari yang cepat belum bisa. Nah, iya. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saking banyaknya cemoohan yang di belakang. Berarti untuk menutup omongan-omongan itu ya, iya. Saya harus bisa. Bisa. Sampai suatu saat saya ditunjukkan lagi untuk ilmu yang lebih tinggi, karena yang saya pelajari ini adalah ilmu yang logika. Yang sebelumnya adalah logika. Kalau memang kita mau pengen larinya cepat adalah kita yuk lari setiap hari. Ya. Nah, sampailah saya ketemu di situ, disuruh nyari mbah ini. Nah, saya dimasukkan ke sebuah pegunungan sepi dan banyak sekali dan itu hutan-hutan inilah yang masih belum kejamak. Nah, di situ saya ketemu dengan orang juga, wujudnya orang Lagi bertapa atau lagi bertapa. Saya ngeliatin, saya sudah di situ lapar segala macam. Saya pokoknya makan apa adanya lah di situ. Berarti di hutan itu ya? Di hutan ya. Saya di situ makan apa adanya. Saya sambil di depannya itu sambil melihat orang itu sedang bertapa. Sampai sekitar 3 hari atau 4 hari, orang itu mungkin nggak tega melihat saya. Akhirnya dia tuh terbangun dari papanya. Dia bilang ke saya, ada apa kok sampai bisa menunggu saya, ada perlu apa? Nah, saya coba terangkan apa dan maksud kedatangan saya. Akhirnya dia bisa menjawab, dan saya dikasih rapalan-rapalan. Nah, mungkin seperti itu saja. Karena untuk kalau saya cerita yang ke jauh itu dalam banget. Dan tapi kalau saya cerita seperti saya tanya seperti itu, panjenengan seolah-olah malah kayak juga ini ditumpahkan semua ya. Tapi jelas waktunya nggak cukup ini. Nggak cukup. Itu butuh perjalanan panjang dan bukan para sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan. Itu memang ceritanya panjang banget. Mungkin saya tidak bisa ceritakan semuanya. Berarti inti dari semua apa yang panjenengan cari untuk saat ini
apa itu? Kalau untuk saat ini apa pada Iya. saat itu? Setelah panjenengan mencari ilmu banyak kali ya. Ya. Nah, manfaatnya atau enggak manfaatnya itu lebih banyak mana itu? Yang jelas kalau kita cerita yang dari dulu aja, saya kepenginnya begini. Setelah saya dapat, cuma segala sesuatu kan ada takarannya. Walaupun kita punya ilmu setinggi mungkin, kalau takarannya dalam itu mungkin rezekinya sudah segitu, tetap segitu aja. Tidak mungkin saya mempelajari itu, saya akan mendapatkan yang terlalu lebih. Iya. Dari umpamanya saya minta 1, saya bisa mendapatkan 50 ataupun 100. Itu semuanya ada takarannya. Nah, sehingga setelah saya pikir-pikir, lebih baik saya menghilangkan ilmu itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Saya menghilangkan ilmu itu dan saya mencoba untuk menjadi orang seperti biasa. Berarti intinya ya manusia hidup jangan terlalu Seperti itu. ambisius lah ya. Iya, Dan apa? Setiap manusia punya takarannya masing-masing Iya. ya. Baiklah teman-teman, seperti itu mungkin intinya ya. Apa? Mas Antoni curhat banyak banget. Ya, saya juga makin jadi apa? Tahu ya, saling sharing seperti itu. Mungkin seperti itu aja ya Mas Antoni. Ya, monggo. Saya mau nyangkul di sebelah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.